Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kita sedikit bahas buat menyenangkan fans dari Swiss. Gimana lihat Swiss jauh ini? Wah, berdasarkan kualitasnya Materi tim. luar biasa. Ya. Based on kualitas yang mereka miliki itu udah lebih dari maksimal, lebih dari yang mereka bisa bayangkan. Dan siap-siap aja Inggris. Ketemu Swiss. Ya. Coach Mas Aryo, lu yakin dengan Murad yakin? Murad yakin? Yakin sih yakin. Si Murad memang yakin. Gimana lu lihat Murad yakin? Ya itu dengan kapasitas yang ada dia bisa nunjukin tim ini bisa berduel lah di turnamen kali ini gitu. Nunjukin Bagus, bener. bagus. Apa Italia yang jelek? Italia juga jelek. Italia juga jelek tapi Swissnya kan memanfaatin kejelekan tim kan hal yang berbeda dan mereka bisa manfaatin itu gitu. Maksudnya kan nggak ada pemain-pemain yang punya kualitas di atas rata-rata ya, standar-standar aja gitu. Tapi ya Akanji doang ya mungkin yang bisa dibilang. Enggak, Ndoye. Ndoye Akanji. Granit? Oh ya Granit. Iya sorry. dong. Iya pemain-pemain bisa kita hitung lah. Iya, yang nggak banyak. Dan itu kan bukan pemain. Kiper satu, tengah satu, back satu, depan satu. Udah itu doang. Bukan pemain. Back Depan siapa? Kiper Jan Sommer. Kiper. Depan Doye tadi. Ndoye kemarin main di sayap. Gabriel Embolo. Membrel bolong enggak ada. Enggak, itu strikernya jelek, katrok strikernya. Iya biasa aja. Coach, itu tadi yang menjawab di awal soal perbandingan Toni Kroos sama Granit Xhaka. Lu setuju Toni Kroos? Tolol itu yang banding-banding. Toni Kroos 2000 level di atas Granit Xhaka, please ya. Itu menunjukkan bahwa data itu membohong. Come on, masa lu gue merasa terlalu pinter untuk ngebahas ini. It's not my level. Gue nggak mau bahas ini. Ojo dibanding-banding ke. Nah, ini dibanding-banding ke. ini sama lu bandingin Avanza sama Ferrari. Wah, sejauh itu Jauh Coach. banget. Sejauh itu. Enggak lah. Turnamen ini dia bagus. Kita bahas turnamen Turnamen ini aja. Atau ini aja. No, not whole, tapi musim turnamen ini aja dari bulan Juni kemarin. Kalau lu bahas bandingin ya menurut maksud gue the whole career. No. Oh iya. Itu Avanza sama Ferrari. Iya. Tapi turnamen kalau ini ya mungkin Toyota sama BMW lah. Toyotanya apa dulu? Kalau Kroos kan Toyotanya apa dulu? Bener, Toyotanya apa dulu? Salah. Toyota Alphard Prado nggak kan jauh. keren. Lexus beda lagi. Dia tetap lu sekeren-kerennya Lexus tetap di bawah BMW. BMW seri 3 enggak lah. Tetap di bawah BMW seri 3. Panjangin lagi ya. Selamat datang di channel otomotif. Nanti kita bakal undang Om Mobi juga sama. Enggak Otomobil. kalau Kroos kan atributnya lebih lengkap. Switch play ngumpan Iya, beda ke kiri, pindah ke kanan. Otaknya Itu juga jauh. lebih smart daripada Saka. Walaupun Saka sekali lagi main luar biasa di turnamen ini ya. Nes, ini kalau dilanjutin nanti kita bahas pergerakannya roda depan apa roda belakang nih. Jadi mending kita lanjutin dengan Iya, Nesa dulu ini aja. udah pada banyak yang nungguin, nggak sabar pengen Inggris dibahas. Iya. Tapi kita tahan dulu karena ini ada Dimansyaf yang juga lolos ke perempat final di. Coba dong lu bahas kayak Havertz dulu dong yang selalu lu National belain. Dimanskaf. Loh, gue bilang kalau semua pertandingan cuma diukur lewat golnya, Iya. nggak fair. Karena ini bukan nggak Jakarta Fair. Sepak bola itu terlalu indah kalau hanya dilihat dari Ih, gol dan itu. menir. Itu loh, kenapa harus Havertz golnya cuma dari penalti? Jangan dinilai begitunya Itulah pergerakan dia. netizen yang bukan member Just Talk baru ngomong kayak gitu. Iya, kemarin pas lagi live reaction gitu coach. Gue bilang ini pergerakannya Havertz bagus, layak jadi man of the match. Dia bilang golnya penalti doang, penaltinya jelek lagi. Ya nggak apa-apa lah. Kita Havertz dulu aja, Koci dan Mas Haryo. Koci dulu. Kita Havertz dulu aja, Koci dan Mas Haryo. Koci dulu. Gimana lu lihat Havertz kemarin? Ya bukan kemarin aja, turnamen ini kontribusinya bagus. Memang dia bukan goal getter. Dia nggak mencetak gol segampang Musiala. Oke. Cuman kan sekali lagi sepak bola bukan hanya cetak gol. Tapi ya meng-create peluang, Menggiring back lawan, membuka space, ya. mengcover bola. Orang nggak ngeliat itu. Karena ya that's why kita laku keras DPI karena Menyuarakan hal-hal yang tidak disuarakan di mana-mana. orang-orang tolol bisa belajar dari sini. Gue gak berani tuh ngomong tolol. Belum levelnya gue. Kalau Mas Haryo sendiri lihat Jerman kemarin menghadapi Denmark. Kita bahas pertandingan dulu deh. Gimana Mas? Ya masih belum convincing kan. Gue selalu bilang Jerman? di pertandingan terakhir ya. Lawan Denmark? Jerman belum convincing. Kalau di Lu pertandingan nonton itu kali Slovenia lawan Ceko kali lu. di pertandingan pertama ini langsung kandidat juara. Jerman 15 Scotland. menit terakhir itu
Iya, tapi maksudnya bukan mendominasi total pertandingan enggak. gitu loh maksud gua. Tapi kayak Spanyol 20 menit pertama Iya. itu Denmark nguber pantat doang itu. betul, tapi bukan se-convincing kayak Spanyol gitu loh. Maksudnya komparasi gua tuh itu. Lawannya juga beda kali. Ya kayak gitu. Georgia lawan Denmark, please deh yuk. Ya Georgia kan nggak jelek juga di Nggak turnamen jelek, kali ini. nggak jelek, Tapi tapi hancur. nggak juga lah. Ngincer counter doang, apa bagusnya? Tapi kan itu works buat mereka karena mereka tahu Iya kapasitas. betul, maka dari itu nggak sebagus Denmark. Betul, nggak sebagus Denmark, cuman tetap aja lu lawan tim yang kayak gitu lu harus menang, lu menang besar, lu dominasi total. Nah, itu namanya worthy of Gimana the nggak champion. dominasi total, mundur semua Convincing. parkir bis ya pasti dominasi total lah. Cuman kan khawatir juga kalau counternya bagus, berapa kali juga di counter juga. Cuman Iya, kan defense betul. Spanyol cukup rapi untuk bisa membaca Mengcover. situasi. Iya, that's true. Cuman intinya kan adalah lu pasti pegang bola karena mereka nggak mau pegang bola, mereka incer counter. Denmark pegang bola. Dan selama mereka tampil di turnamen ini selalu bisa mencetak gol si Georgia kan, pertandingan pertama mereka golin walaupun Kemarin kalah. enggak. Pertandingan kemarin golin tapi bunuh diri. Gol apaan itu nggak ngegolin itu namanya. Ya, tetap aja masuk satu poin kan, satu gol. Ya itu data, kembali lagi ke data. Ya tetap aja dihitung skornya 4-1 kan bukan 4-0. Enggak, yang dihitung own goal. Ya kan Nggak ada tetap- nama Georgia di situ. Tapi itu 4-1 kan Nggak ada skornya. nama Fili-Fili di situ. Makanya lu jangan terlalu percaya data. Mas Aryo, sebenarnya tadi menarik dari Mas Aryo bilang belum convincing. Apanya Mas Aryo yang belum convincing? Biar jebret tim di rumah bisa menilai Jerman. Iya, gue bicara the whole game 90 menit. Ya. Satu-satunya game yang mereka paling convincing menurut gue melawan Skotlandia di pertandingan pertama. From start to finish, dominate, creating chances, gol lahir demi gol. Terus-terusan Gini deh. dalam setiap pertandingan. Jerman lawan Spanyol, siapa yang lolos? Nah, kita bahas. Tunggu. Dua bucket KFC. Nah, kalian ngobrol dan ntar berdua urusan itu. KFC doang. XG-nya 1,06, oke lah Denmark berarti menyerang, bukan 0, kayak Inggris. Berarti kan Denmark terbuka permainannya kan, mencoba menyerang 11 total Iya, shot. emang menyerang. Iya, makanya on target, big chance gitu kan. Menghadapi tim yang semenyerang ini Jerman pun bisa nyaman gitu loh. Iya, betul. Itu pandangan gua. Kalau Mas Aryo mungkin gimana? Iya, gue expect lebih dengan chance yang mereka create. Harusnya golnya lebih banyak datang Iya. kalau menurut gue. That's true. Yang kayak gitunya. Berapa peluang yang mereka dapatkan yang point blank? Havertz aja 3. Iya, yang point blank, 4, yang kayak 5, gitu. loh. Sane 1. Kalau lo bisa cetak semua gol itu, that's yang convincing yang menurut gua, yang kayak gitu loh. Poinnya mungkin gini Mas Aryo, Nggak- Jerman bagus, cuman Mungkin bisa nggak lebih efektif. bagus. Iya, betul. Misalnya kalau kita bisa bicara persentase, mereka nggak 100%, tapi 85 to 90%. Enggak, kayak menurut lu gitu. Spanyol lebih bagus dari Jerman? Spanyol, Jerman. Enggak, gue tanya Oh, Aryo. Mas Aryo. Apa? Siapa yang lolos, Spanyol atau Jerman? Sama lah. Kalau gua bilang kan Enggak bisa dua-dua lolos, yo. Cuma Nggak. satu yang lolos. kalau gua kan selalu pengen Jerman yang juara, Jerman yang juara, Spanyol. Spanyol yang juara dari hati gua gitu. Tapi gua ngelihat Jerman, they have the chance untuk menjadi juara di turnamen kali ini. That's why I challenge you. Dua bucket KFC doang. Dua bucket. Coach siapa? Jerman lah. Mas Aryo Spanyol ya. Salaman. Belum Udah sepanjang lebar, salaman. Aduh. Salaman sekarang udah. Spanyol, Jerman. Gue ketemu Spanyol kan ketemu Jerman, gue khawatir Spanyol ketemu Jerman. Salaman. Udah enggak. Udah Katanya Spanyol, nggak beda lah. Jerman. Nggak efektif. Beda-beda. Lah, namanya juga di turnamen tuan rumah itu kan hal perhitungannya banyak gitu loh untuk apa Iya. membuat Jerman tuh nggak jadi unggulan gitu. Mereka tuh selalu jadi unggulan gitu kan. Iya, kan Susah. ini Spanyol yang sebagus itu menghadapi Jerman yang unconvincing, bisa Iya. dong. Susah, tetap susah Spanyol untuk bisa ngalahin Jerman. Jadi nggak se-convincing Berarti lu tentu Spanyol dong. Lu memutar-mutar kata gimana sih? Jadi nggak se-convincing itu dong Spanyol. Kalau gue yakin itu sama Spanyol, gue salaman sama coach. Iya. Enggak. Kalau Gua Spanyol. karena gue nggak yakin. Gua Ya kan udah bilang. lu berdua. Ya udah. Apa? Salaman Kita berdua. dua buket. Kan gue bukan jagoan Spanyol. Kalau Prancis Belanda kemarin gue udah sama coach, ya kan? Jadi gimana nih guys? 2 bucket mas. Salaman lah. Enggak, gue nggak. Aduh, Sama Spanyol juga harus convincing gue itu. saking nggak yakinnya, gue bilang pemenang partai ini yang akan menjadi juara di Euro Ya kali pasti ini. enggak kalau itu bullshit lagi. Giri Lu paranormal. Iya, Ya. bener. Bener kan kayak Final gue iya, tapi enggak juara. juara kalau gue bilang pemenangnya partai Kagak. Spanyol Jerman Kagak. Hey, Ya, lu yang menjadi juara. underestimate tetangganya Inggris. Jerman. Siapa Belanda? Belanda lawan rumahnya aja dulu. Say what you wanna say. Kita lihat. Aku Jadi yang suka. menang bisa juara nih Mas. Aku suka. Kalau menurut gue pemenang Jerman Spanyol itu yang jadi juara. Enggak. Masuk final enggak Kalau jadi menurut- juara. Menurut gue. Salaman lah kalau gitu. Juaranya iya, pokoknya juaranya Spanyol atau Jerman atau kalau kata Koci
Finalis. Di luar itu. Belum tentu, bukan di luar itu enggak, belum tentu. Finalis kalau Jasim bilang Finalis iya. Finalis gue percaya. Maaf ya, jebret tim, kalian pasti kecewa kan? Mereka nggak jadi salaman. Udahlah, kita bahas sedikit soal Jerman, Coach. Kita bedah sedikit permainannya. Di game kemarin ada perubahan dari Nagelsmann yang udah sebenarnya bagus, di fase grup udah bagus, dirubah. Sekarang Musiala sama Sané lebih ngelebar untuk manfaatin 3 back bapuk dari Denmark yang gede-gede banget gitu, diajak lari, di stretch. Apa yang lu lihat dari Nagelsmann kemarin? Ya, ini Wirtz gue juga bilang hanya di match pertama main lumayan bagus. Habis itu jelek. Iya. Jadi untuk gue sangat like dia. Tapi Sané katrok juga. Terlalu egois untuk gue. He's not a team player. Jauh lebih efektif, lebih bagus Musiala. Musiala permainan di usia dia umur berapa? 19? Itu sangat dewasa. Ya, sama kayak Lamine Yamal. 16 tahun udah permainannya sangat dewasa. Tapi ya lu kembali lagi, lu sebagai pelatih lu nggak punya banyak pilihan. Pilihan lu ya bahkan Gnabry aja nggak dibawa, ya kan? Jadi pilihan lu antara Musiala dan Gnabry atau Sané. lebih cedera sih kalau Gnabry. Oh cedera ya. Iya. Brandt juga nggak dibawa. Jadi kalau gue bilang sih, Wirtz layak diberi kesempatan lagi. Iya, First Pum kan kemarin waktu dimainkan menjadi narrow number 10 kan bersama Musiala. Sekarang lebih ke lebar. Ya mungkin ini kekuatan Jerman di sini. Ini kualitas pemainnya. Iya, bisa dipakai beberapa formasi. Jadi Nagelsmann benar-benar memanfaatkan kualitas pemainnya. Di mana ya somehow diberi kebebasan untuk dribbling, gocek-gocek. But that's okay karena kedua pemain ini memiliki kualitas yang bisa melakukan itu. Nggak semua pemain bisa. Ya, privilege bagi Nagelsmann. Ya, cuman gue bilang Sané agak egois. Musiala lebih berkontribusi. Dan ya Jerman is Jerman. Bahwa ya gue setuju mereka masuk final. Untuk juara ada Belanda. Belum tentu, ada Belanda. Itu betul. dia. Nah, kita bahas sedikit soal adanya gol dari Anderson yang dianulir oleh VAR. Setuju itu offside? Ya offside, cuman harsh nggak sih? Enggak, very harsh. But that's the rule. Ya, that's the rule. Maksudnya ini loh. automatic offside itu kan lo langsung komputer yang jalan, set ya udah. Memang aturannya begini, memang sangat kejam, tapi aturannya sama kayak hands. Sangat ya enggak, kalau hands layak karena tangannya aktif ya. Dan enggak, tapi itu sangat kejam. But that's the rule. I mean, kadang lu dirugikan, kadang lu diuntungkan. Kali ini lu dirugikan. Iya, sekarang kayak misalnya nih pemain ini nomor 8 gue misalnya Panji ukuran sepatunya 45, gue 43. Berarti beda dong. Iya, whatever alasan lu bisa bikin 1001 alasan, tapi that's the rules. Iya sih. Cuman harsh banget. Ya, sangat. Kalau lu narik-narik itu kan masih ada human error yang nariknya kan. Iya, kalau ini kan udah semi otomatis, set ketarik Gue garis. sih setuju banget dengan sistem ini. Kayak golnya diterapkan di semua liga. Lu nggak setuju sama sistemnya Wenger? Fuck you man, Wenger. Buset, itu jauh Wenger banget. Itu harus masuk panti jompo, udahlah nggak usah ngurusin Itu bola kejauhan lagi. di Otaknya udah korslet Wenger. Maksudnya orang unggul the whole body. Iya. Wah, itu Nggak make sense. Lu akan merubah aturan sehingga akan merubah gaya melahir banyak top score yang tidak fair terhadap top score sebelumnya yang tidak mengalami dalam aturan ini. Nggak make sense aturan kayak begitu. Nah, kalian sebagai yang udah nonton bola selama 40 tahun, dulu sebelum ada aturan VAR gini 45 tahun. 45 tahun, sorry. Kontroversi tetap ada kan, cuman kayak tetap. nggak nurunin kualitas pertandingannya. Itulah human error. Dibutuhkan. Cuman kadang nggak fair. Kalau lu masih inget 2000 yang Jerman lawan Inggris, yang golnya masuk ke dalam. 66. Enggak. Geoff Hurst. No, yang baru. Oh, 2016. 2006. 2010. 10 ya? Iya, yang golnya si Lampard. Ya itu kan, itu bola itu masuk 1 meter loh. Iya, Bukan 3 cm, 1 meter dianulir. Itu kan GLT dong jatuhnya. Gol teknologi. Iya, tapi still teknologi kan yang dimanfaatkan. Nah, hal kayak gitu kan nggak boleh terjadi lagi. Oke, kecuali nama lu Qatar, udah lewat 10 cm dimasukin bola tetap dihitung. Ya Qatar punya privilege tapi sendiri tuh lah. kalau di samping tuh lubangnya masih banyak tuh di samping garis gawang ya. Karena banyak kejadian sekali kan Arsenal lawan Newcastle. Yang kayak gitu-gitu. Itu mah ya kan wasitnya itu. Punya kamera. Ketutup sama Halang. pemain dan kayak gitunya tuh masih kemungkinan terjadinya besar sekali di samping itu. Itu berapa kali kejadian kan selalu di garis gawang yang samping. Nah, kemarin Qatar pun isunya seperti itu kan, di belakang garis gawang samping. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, itu pasti ada solusinya mereka. Itu amplop.
Amplop. Iya. Amplop lagi. Nah, sekarang kan kalau bola sekarang kan ya ada connected ball itu kan ada chip kalau kena tangan, ada suaranya, terus kalau melewati garis getar jam tangan. Kalau gua online mah udah aman lah. Itu kan masuk wasit langsung getar jamnya kan, itu otomatis sudah ya kayak semi automated. Maksudnya begitu lo lewat, the whole ball-nya lewat, udah Harusnya juga diterapkan di garis belakang gawang. Ya, itu Kayak bola pelan-pelan. teknologi gitu, bolanya out atau enggak. Iya, begitu lewat getar kan. Iya, Nah, berarti- kemarin juga pertandingan antara Jerman menghadapi Denmark diwarnai dengan adanya postpone atau penundaan gara-gara petir yang besar. Nah, baik Koci dan juga Mas Haryo pernah nggak mengalami hal yang sama ke stadion? Mungkin Mas Haryo liputan atau Koci tanding timnya, namun gara-gara ada kejadian alam dipostpone. Mas Haryo dulu mungkin? Pernah. Di Piala Asia kita waktu jadi tuan rumah, kan juga lampunya sempat mati. Gue inget Pak Itu Nugroho. bukan Itu alam alam. itu. Iya, maksudnya Fasilitas. karena hujan. Itu katro, ya. Karena hujan, terus lampu stadionnya mati. Oh, Itu kayak iya. gitu. Itu sampai gue inget banget Nugroho Besus marah-marah gitu. Maksudnya gimana marah-marah di dalam stadion. lah. Suez, ya. Pas gue ngeliput 2005 kalau nggak salah, atau 2004 tuh ke Spanyol di kandangnya Levante. Kandangnya Levante waktu itu mereka kan di divisi 1 di Primera Liga. Artinya kan nama stadionnya stadion termasuk yang udah bagus lah kayak gitu. Hujan deras juga, petir segala macam kayak gitu. Menit ke 60 atau 70 kalau nggak salah. Kayak gitu, lampunya akhirnya mati. Terus gua nyoba ke media room, banjir di situ. Banyak genangan lah ke dalam stadion gitu sampai lampunya mati, sampai akhirnya pertandingannya di abandon. Sampai pertandingannya nggak bisa dilanjutin lagi karena lampunya bermasalah. Pemainnya juga disuruh keluar, penontonnya juga disuruh keluar, sampai akhirnya gamenya kalau ada di list pertandingan tuh nggak nongol tuh karena di abandon sama mereka. Walaupun itu uji coba ya, Spanyol lawan Skotlandia. Jadi stadion bagus pun kalau lu kedapatan hujan yang dalam skala yang begitu besar, ya kemungkinan itu terjadi. Kita tahu kan kemarin stadionnya cukup bagus, tapi hujannya begitu besar muncul Petirnya juga kan. sih lebih Iya, serem. Enggak, waterfallnya kan muncul juga kan. Iya, lagi-lagi sinyal Iya, Iduna. itu karena stadionnya babuk. Sinyal Iduna lagi-lagi 2 kali tuh. Iya, yang kayak gitu. Kalau Koci gimana? Pernah membuat Nggak, itu tim? berapa kali? Itu lebih ke Eredivisie. Oh, oke. Lebih ke Eredivisie FC Utrecht main atau kan gue dulu punya tiket langganan terusan. Season. Jadi gue berapa kali mengalami. Emang sangat berbahaya. Belanda kalau soal gituan sangat ketat. Belanda ya. Ya. Lu keluarin kayak kasusnya Vini soal rasis, nggak akan terjadi benar. Sekali kejadian dua tim keluar. Satu omongan langsung keluar. Ini kan masih di Spanyol, di Itali, Spanyol, kan masih lama kan ngomong. Belanda nggak akan kejadian. Bener satu aja, satu supporter rasis, dua tim keluar. Dicari itu supporter. Inggris juga mulai ketat kan, Inggris kayak gitu. Sangat ketat. Nggak ada yang lebih ketat dari Belanda soal itu. Dan itu udah bentuk solidaritas. Oke. Nah, kita kembali ke Jerman nih. Kalau untuk menghadapi Spanyol, mendingan Slotterbeck atau Tah? Kalau Koci bilang pasti nggak penting sama aja. Kalau kata Mas Aryo, Ya dua-duanya kemarin main cukup oke gitu. Ya Slotterbeck kan waktu malu juga ya? Kemarin iya. Iya malu kan. yang bikin gol nggak jadi Di offside. beberapa pertandingan tahun lalu lah masih kelihatan jeleknya gitu. Apalagi di Piala Dunia Iya. kan kenapa dia dimainin banyak sekali meninggalkan ruang, posisinya nggak bagus. Tapi kemarin cukup oke, cukup rapi gitu. Maksudnya di posisi Tah yang mungkin dalam duel defense dia kalah sama Tah, dalam intercept mungkin dia kalah, tapi dia vision ke depannya lebih bagus gitu. Dia bisa ngasih umpan itu. Gue juga mending Slotterbeck. Yang kayak gitunya tuh ya mungkin dibutuhkan ketika lawan Spanyol kan, Yes. untuk break the line kayak Oke. gitu, pemain-pemain kayak gitu dibutuhin. Terakhir Koci, jadi Spanyol apa Jerman? Jerman. tetap, Jerman. iya. Mas Aryo? Gue belum bisa bilang. Not sure. Pokoknya mengakomodir penonton di rumah ini biar lebih yakin. ya udah dah dua. Nah, yeay! Oh, Here we go! Gaya, saksi ya. Jerman. Dua baket. baket. Spanyol. Apa? Dua baket ya. Dua baket. Oh, 2 baket. Dua baket, Iya, gua berarti Spanyol. 2 babak. Nah, Gak usah pakai request kentang goreng lu, Brar. Gua nggak Banyak kentang amat. goreng katanya. Ini kan Spanyol Jerman ya. Spanyol Jerman. Justin Jerman, gue Spanyol. Yes. Gue pemenangnya gue bilang Belinya pas juara. DPI ya, pas gua ada. Iya, Senin Satu depan. lagi dong, gue bilang pemenangnya juara, lo bilang nggak? Nah itu belum. Duh. Ya kan karena gua nggak tahu lawannya siapa. Ya siapapun itu gue berani bilang. Nggak berani gua. Nggak bisa, gue bukan paranormal, terlalu jauh. Tapi kalau soal Jerman, gue bilang Jerman lolos. Mau Gua itu Spanyol, gol cuman gua jatuh nggak mau dari ikutan. langit, mau penalti, mau apa, Jerman lolos. Nesa Spanyol apa Jerman? Kayaknya tuan rumah ya. Jerman ya? Jerman. Iya. Itu sangat Sepertinya. percaya sama Nesa. Iya.